Oke, kita ke materi berikutnya, yakni sesi 2 dari Microsoft PowerPoint, yakni fitur lanjutan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada 3, ada animasi, hyperlink, dan juga grafik. Nah, animasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, caranya adalah pilih objek yang ingin diberi animasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar kereta. Ini sudah saya grup gambar kereta, terus saya kasihkan tulisan CAM 404 di sini. Ini sudah saya grup ya, jadi udah menyatu jadi satu. Kemudian yang kedua, pilih animasi yang tepat. Caranya kita klik animation, terus kita pilih yang mana yang animasi yang akan kita pakai. Misalnya kita pilih animasi yang punch. Nah, punch itu animasinya kayak gini. Atau yang lainnya. Misalnya ini yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Atau yang ini. Ini berarti muter-muter. Kayak gitu ke teman-teman. Jadi terserah kalian pengen animasi yang seperti apa. Misalnya aku lebih suka yang punch ini deh. Oke, lanjut. Setelah kita udah ngasih animasi seperti apa, kita bisa kasih durasi. Gimana caranya? Bisa kita klik start yang ada di sini. Start yang ada di sini nih ada 3 pilihan. Ada on click, with previous, sama after previous. Bedanya apa nih? Kalau misalnya on click digunakan untuk menampilkan setiap titik peluru animasi hanya ketika mouse-nya diklik. Lalu untuk with previous digunakan untuk secara bersamaan memulai semua konten animasi saat mouse diklik. Lalu yang after previous ini digunakan untuk secara otomatis memulai konten animasi berikutnya dalam slide tanpa harus mengeklik mouse. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi terserah kalian pengen yang seperti apa. Kalau misalnya aku sih biasanya pilih yang with previous gitu ya. Jadi kalau misalnya kita next itu udah langsung animasinya bergerak kayak gitu. Kita juga bisa kasih durasi nih. Ini durasinya kan 2 detik. Bisa kita rubah-rubah. Jadi misalnya dulu kayak gini. Terserah kalian kayak gimana kayak gitu. Nah, ini juga bisa kalian bandingkan perbedaannya. Ini juga ada delay-nya. Delay-nya tuh jadi pas setelah berhenti, jadi kayak ada jedanya kayak gitu teman-teman. Misalnya ini di play ya. Nah, kayak gini. Oke deh, kayak gitu caranya bikin animasi Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah hyperlink dari Microsoft PowerPoint. Hyperlink itu apa? Hyperlink adalah menyambungkan yang kita pilih ke halaman lain. Nah, caranya gimana? Ini saya sudah buat shapes yang ada tulisannya start. Jadi saya ingin shapes ini hyperlink atau menyambung ke halaman lain yang ada di slide ini. Nah, habis kita klik button yang mau kita sambungkan, kemudian kita bisa ngeklik insert dan kita klik link. Nah, ini link to, ini ada pilihannya macam-macam, ada existing file or web page. Ini fungsinya menautkan file atau halaman web yang sudah ada. Jadi ada linknya kayak gitu. Terus kalau misalnya place in this document, itu menautkan ke slide tertentu yang ada di slide presentasi. Mau misalnya ini kan halaman 6, mau aku tautin ke halaman 4 bisa, tautin ke halaman 3 bisa, kayak gitu teman-teman.
Terus selanjutnya ini ada create new document, yakni menautkan dari presentasi Anda ke presentasi lain. Jadi misalnya bukan dokumen Microsoft PowerPoint yang ini, tapi mau yang lainnya, bisa kayak gitu. Terus ini kalau email address, ini adalah menautkan alamat email yang ditampilkan untuk membuka program email pengguna. Jadi ini bisa kalian sesuaikan di mana kalian mau menautkan button yang udah dibuat tadi. Nah, misalnya ini saya pilih yang place in this document gitu ya. Saya mau nyambungin nih ke halaman 4. Berarti kita pilih slide 4. Kemudian klik OK. Nah, misal kita mulai ya. Ini kita klik start. Nah, maka otomatis akan ke halaman 4 tadi. Berarti udah berhasil ya ini hyperlink-nya. Oke, lanjut ke selanjutnya, yakni grafis dari Microsoft PowerPoint. Lah, grafik ini kita bisa menginsertkan grafik. Caranya gimana? Kita bisa ngeklik insert, kemudian klik chart. Nah, ini banyak banget pilihannya. Adapun juga template. Ini ada line, pie, bar, area, ini juga banyak pilihannya kalau kayak gini. Lalu waterfall, histogram, itu terserah sesuai dengan kebutuhan yang mau kalian pilih. Mau yang kayak gimana, kayak gitu. Misalnya aku mau pilih yang ini. Ini klik OK. Nah, maka otomatis di sini akan langsung tampil nih kayak gini. Kalian bisa langsung merubah-rubah dari isinya ini. Kalau misalnya ini bisa kategori 1, ini kalian rubah ini 4,3 jadi 5 gitu. Ini jadi 5 semua deh misal. Yang kategori satunya. Oke, otomatis ini akan berubah. Jadi kalau misalnya ini kalian berubah, ini kalian rubah, ini juga otomatis berubah kayak gitu, teman-teman. Mau ganti judul, boleh banget. Kayak misalnya ini camp 404 gitu ya. Oke, sudah berubah kayak gini, teman-teman. Ini kalau misalnya insert grafik secara langsung di sini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyisipkan Microsoft Excel. Maksudnya menyisipkan Microsoft Excel itu bagaimana gitu. Nah, itu adalah gimana agar grafik yang kita tampilkan di Microsoft PowerPoint ini dapat tersambung dan Microsoft Excel, sehingga ketika kita itu merubah data di Microsoft Excel, maka data di Microsoft PowerPoint itu ikut rubah. Nah, gimana caranya? Kita bisa klik insert di sini, kemudian klik object. Nah, ini kemudian kalian bisa ngeklik yang create from file, browse. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana yang mau kalian pilih kayak gitu. Misalnya saya mau pilih yang ini ya, penjualan. Oke. Nah, ini linknya ini kalian centang, maksudnya dicentang biar selalu tersambung gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, maka otomatis data yang ada di Microsoft Excel tadi bisa langsung otomatis di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya kalau misalnya yang data yang di sini tuh dirubah, apakah yang PowerPoint dirubah? Oke, kita lihat ya. Gimana? Nah, ini misalnya ini saya separuh, ini juga separuh.
Nah, misalnya nih, ya kalau misalnya ini tadi kan sabunnya kuantitinya 4 nih, totalnya 14.000. Nah, gimana nih kalau ngerubah sabun ini kuantitinya jadi 10? Nah, ini otomatis akan terubah jadi 35.000. Nah, kalau misalnya udah dirubah tapi kok ininya nggak kerubah, kalian bisa ngeklik kanan, kemudian kalian klik update link di sini. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, begitulah semua rangkaian materi dari Microsoft PowerPoint. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.